Alhamdulillahirrahmanirrahim jika memang sudah terlihat. Prakarya di kelas 8. Materi prakarya sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan materi prakarya di kelas 7, 8, dan 9. 3 tingkatan itu materi prakarya tidak terlalu berbeda. Prakarya itu hanya seputar 4 ini saja, yaitu hanya seputar tentang kerajinan, seputar tentang rekayasa, budidaya, dan pengolahan. 4 pokok bahasan yang selalu dibahas pada materi prakarya, baik prakarya kelas 7, prakarya kelas 8, ataupun prakarya 9. Yang membedakan itu hanya ketika kelas 7, kalian buat kerajinannya bubur kertas sama kain flanel. Tapi nanti di kelas 8, kalian akan bikin kerajinan yang lain. Ketika kelas 7, kalian bikin rekayasanya itu adalah rekayasa dari lampu. Jadi kalian membuat rangkaian lampu itu menjadi suatu bahan utama untuk membuat kerajinan. Nah, nanti di kelas 8 berbeda lagi, rekayasanya bahan dasarnya apa. Budidaya, ketika kelas 7 kita belum sempat untuk melakukan budidaya. Nanti kalau misalkan itu di kelas 8, budidaya hewan atau tumbuhan apa nih gitu. Lalu ada pengolahan. Ketika kelas 7 kemarin kalian sudah masak juga kan, akhirnya masaknya di rumah dan dikirimkan videonya. Kalian membuat makanan dari bahan dasarnya yaitu kemarin sayuran. Nah, bisa jadi ketika sekarang kelas 8 misalkan nanti bikin makanannya dari gandum atau makanannya dari kacang-kacangan, dari kedelai. Nanti ketika kelas 9 kalian pengolahannya masakan dari bahan ikan ataupun daging. Seperti itu sebenarnya materi tentang prakarya. Jadi hanya tingkatan level materinya saja yang bertambah, tapi tetap bab yang dibahas itu mengenai 4 perihal ini, kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Nah, untuk semester pertama, dari mulai hari ini sampai nanti PTS, penilaian tengah semester, kita akan fokus belajar di kerajinan dulu. Oke, apa sih Bu kerajinan yang dibahas di kelas 8? Kerajinan yang dibahas di kelas 8 yaitu ada 2, yaitu kerajinan dari bahan lunak dan kerajinan dari bahan keras. Waktu kelas 7 kalian bikin bubur kertas, Bubur kertas itu merupakan bahan lunak kertasnya. Terus kalian bikin kain flanel. Nah, itu termasuk kerajinan mana ya? Dari bahan lunak atau dari bahan keras. Jadi fokus pembelajaran kita kerajinannya yaitu pada kerajinan dari bahan lunak dan bahan keras. Pertama kita akan membahas dulu kerajinan dari bahan lunak. Pada materi kerajinan bahan lunak, kita akan membahas tentang 3 materi ini, yaitu pengertian kerajinan dari bahan lunak, aneka produk kerajinan dari bahan lunak, serta pengemasan kerajinan dari bahan lunak. Perlu kalian ketahui bahwa kerajinan dari bahan lunak adalah kerajinan yang menggunakan bahan bersifat lunak sebagai bahan dasar pembuatannya. Nah, kerajinan dari bahan lunak ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis nih. Ini kerajinan dari bahan lunak itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Apa saja? Berdasarkan apa dikelompokannya? Yaitu berdasarkan asal bahannya. Kalau berdasarkan asal bahannya, kerajinan bahan lunak itu dibedakan menjadi kerajinan dari bahan lunak alami dan kerajinan dari bahan lunak buatan. Jadi ingat ya, tadi kerajinan yang akan kita bahas yaitu kerajinan dari bahan lunak dan dari bahan keras. Nah, bahan lunak sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu lunak alami dan lunak buatan. Jadi 2 nih, yang pertama yaitu lunak alami, kedua yaitu adalah yang lunak buatan, seperti itu. Selanjutnya, kerajinan lunak alami. Bahan lunak alami dapat diperoleh dari alam dan lingkungan secara alamiah. Proses pengolahan manusia. Contoh bahan lunak alami adalah tanah liat, serat alam, getah, dan kulit. Jadi kalau misalkan alami itu dia diperolehnya dari mana? Dia langsung diperoleh dari alam. Dan dia itu tanpa pengolahan. Maksudnya itu dia sudah tersedia di alam dan dia bisa langsung digunakan. Makanya dikatakan tanpa proses pengolahan. Contohnya tadi, nah ini contoh dari tanah liat.
bisa dijadikan gerabah. Terus serat alam, salah satu contoh serat alam kalau kalian masih ingat waktu kelas 7 yaitu pelepah pohon pisang ini yang dijadikan tempat tisu. Juga ada getah yang bisa dijadikan ada juga getah yang bisa dijadikan gelang dan ada juga kulit yang dijadikan sebagai wayang kulit. Nah, ini adalah contoh kerajinan dari bahan lunak alami. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Next dulu ya. Selanjutnya, kalau ini bahan lunak alami, yang selanjutnya adalah yang tadi, yang kedua, bahan lunak buatan. Apa sih bahan lunak buatan? Bahan lunak buatan adalah bahan bersifat lunak yang melalui proses pengolahan, baik secara manual maupun menggunakan mesin yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau yang tadi, yang alami itu sudah benar-benar ada di alam. Contohnya tadi Contohnya tadi tanah liat, pelepah pohon, kulit, ataupun getah pohon, itu dia semuanya sudah ada di alam. Tanah liat ada di alam, bisa langsung diambil dan dibentuk menjadi gerabah, dibentuk misalkan menjadi cobek, dibentuk menjadi piring, dan segala macamnya. Nah, berbeda dengan kerajinan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan yang bersifat lunak yang melalui proses pengolahan, baik secara manual maupun menggunakan mesin yang dilakukan oleh manusia. Kelebihannya yaitu dia lebih tahan lama. Contohnya, nih yang waktu kalian buat kelas 7 nih, bubur kertas. Terus ada juga lilin, ada juga plastisin, parafin, dan ada juga gipsum. Jadi, bahan-bahan ini dia merupakan contoh bahan dasar pembuatan suatu kerajinan yang bersifat lunak, yang bersifat lunak buatan. Jadi sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya. Nah, kalau tadi kita belajar kerajinan dari bahan lunak, tadi kan Ibu bilang di awal, kerajinan itu ada dua, kerajinan dari bahan lunak sama kerajinan dari bahan keras. Kalau kerajinan dari bahan lunak kan dibedakan menjadi dua, yaitu kerajinan dari lunak alami dan lunak buatan. Tapi kalau yang dari bahan keras itu tidak ada dibagi lagi, langsung saja dia itu, apa sih contoh-contoh kerajinan dari bahan keras? Ya contohnya yaitu ada kaca, kerang, dan plastik sama. Di bab ini kita juga akan membahas produk kerajinan dari bahan kaca, plastik, dan kerang. Lalu akan membahas juga bahan, alat, teknik, dan prosedur pembuatan kerajinan, serta kemasan produk. Nah, manusia itu membutuhkan bahan organik ataupun anorganik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerang merupakan salah satu bagian pangan yang dikonsumsi manusia karena memiliki kandungan yang bermanfaat. Kaca dan keramik merupakan bahan anorganik yang sering digunakan oleh manusia untuk tujuan praktis. Misalnya plastik kemasan atau gelas untuk minum. Manusia tidak jarang menghasilkan sampah dari hasil memanfaatkan bahan organik dan anorganik. Dengan kreativitas manusia, sampah itu dapat diubah menjadi karya yang bernilai dan yang menarik. Nah, tadi kita akan bahas contoh 3 ini dulu, kaca, plastik, dan kerang. Sini Bu akan menunjukkan contoh-contohnya. Nah, ini contoh kerajinan dari bahan kaca. Contoh kerajinan dari bahan kaca, itu yang pertama ada kaca yang dipotong-potong, sudah diwarnai, ditempel jadi hiasan dinding. Ada juga kaca yang ditempelin ke botol, botolnya bisa jadi hiasan atau bahkan bisa jadi vas bunga. Ini juga ada vas bunga, ada sampai ukuran besar yaitu guci ya, ditempeli oleh kaca-kaca sehingga menjadi lebih indah dan menarik. Lalu ini ada juga kaca yang langsung dibentuk seperti ini. Ada juga ini kaca-kaca jendela ya, biasanya kaca-kaca toilet yang dia ada ukiran-ukirannya tuh. Jadi kacanya diukir lalu diwarnain sehingga menghasilkan tampilan yang lebih menarik.
Serta ada juga nih bekas-bekas minuman, bekas-bekas gelas yang tadinya berupa kaca, sekarang sudah banyak yang dijadikan sebagai hiasan-hiasan. Ini contoh di sini adalah dia digantung lalu dijadikan hiasan, di dalamnya dimasukkan ke dalam tumbuhan, baik tumbuhan hidup ataupun tumbuhan yang tidak hidup. Jadi indah ditempel di dinding. Nah, lalu selanjutnya ini kalau dari bahan kaca. Nah, ada juga kerajinan dari bahan kerang. Tapi ingat ya anak-anak, sebenarnya kerajinan dari bahan kerang ini agak bertolak belakang dengan keseimbangan ekosistem. Yang kalian ingat tuh dari kelas 7 bahwa ekosistem kita harus terjaga, jangan terlalu banyak kerang-kerang yang dieksploitasi dari laut. Jadi kita boleh membuat kerajinan dari kerang, asalkan kerang itu memang yang kerang-kerang sudah mati, yang justru menjadi sampah terdampar di pinggir-pinggir laut. Kita dilarang untuk mengambil asli kerang langsung dari laut, dikeruk, terus lalu dibikin kerajinan, itu yang tidak baik. Yang baik dan yang benar adalah dia yang memanfaatkan kerang-kerang yang ada di pinggir-pinggir pantai yang sudah terdampar pinggir-pinggir pantai, pinggir-pinggir laut dijadikan suatu kerajinan. Jadi justru mengurangi sampah dan menghasilkan produk kerajinan. Nah, ini contohnya. Dibikin, ditempelin ke tempat tisu jadi lebih cantik. Lalu bisa juga diwarnain. Nah, ini dibuat seperti ini menjadi pin atau bros yang biasa dipakai di kerudung wanita. Ada juga yang dibentuk menjadi bunga seperti ini. Ada yang dibentuk jadi miniatur hewan. Ada dijadikan apa nih? Gantungan di rumah. Ada juga yang jadi pinggiran untuk penghias figura pas foto dan pinggiran kaca. Jadi lebih menarik dan lebih indah. Ini adalah contoh-contoh kerajinan dari kerang. Dan yang terakhir yaitu ada contoh kerajinan dari bahan plastik. Nah, kerajinan dari bahan plastik ini juga sama. Plastik itu banyak sekali. Alhamdulillah sekarang sudah banyak supermarket yang menerapkan aturan tidak menyediakan kantong plastik ya. Jadi kita harus membawa tas belanja. Karena memang sampah plastik itu sangat banyak. Nah, bagi orang-orang yang dapat memanfaatkannya, justru itu bisa menjadi suatu kerajinan dan dijual menjadi kerajinan yang bernilai. Ini dari, ada contohnya yang dari bekas aqua diwarnain jadi lucu ya, jadi bentuk vas bunga. Ada juga yang di bekas sedotan dijadiin bunga seperti ini. Ada kopi, bungkus ciki, bungkus permen yang dianyam terlebih dahulu lalu digabungkan bisa menjadi tas, bisa menjadi pembungkus tempat tisu juga. Ini contoh-contoh kerajinan dari bahan plastik yang lainnya. Jadi sekali lagi tadi Ibu ulangi bahwa kerajinan ada dari bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak ada lunak alami dan buatan, dan yang keras tadi ada plastik, ada kerang, dan ada kaca. Seperti itu. Terima kasih.